Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sabana Sero yang dirahmati Allah. Umar bin Khattab, pemimpin yang adil. Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar melalui proses yang cukup transparan dan berdasarkan musyawarah. Pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Setelah Nabi Muhammad wafat, umat Islam dihadapkan pada pertanyaan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Dalam pertemuan di Sakifah Bani Saidah, para sahabat Nabi membicarakan siapa yang paling pantas menjadi khalifah. Setelah diskusi yang alot, Abu Bakar diusulkan dan disepakati sebagai khalifah pertama karena kedekatannya dengan Nabi dan kemampuan kepemimpinannya. Penunjukan Umar bin Khattab oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar jatuh sakit menjelang wafatnya, ia menyadari pentingnya menunjuk penggantinya untuk menjaga kestabilan umat Islam. Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat terkemuka dan meminta pendapat mereka tentang siapa yang sebaiknya menjadi penggantinya. Setelah pertimbangan matang dan musyawarah, Abu Bakar memutuskan untuk menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan untuk menulis surat penunjukan Umar bin Khattab sebagai khalifah berikutnya. Namun, sebelum surat itu selesai ditulis, Abu Bakar meminta pendapat dari beberapa sahabat lainnya, untuk memastikan bahwa pilihan ini diterima dengan baik oleh komunitas Muslim. Setelah mendapat persetujuan luas, Abu Bakar wafat pada tahun 13 Hijriah 634 Masehi. Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua. Setelah Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab secara resmi menjadi khalifah kedua. Ia memimpin dengan sangat bijaksana dan dikenal karena integritas serta keadilannya. Umar bin Khattab memperluas wilayah Islam melalui penaklukan yang strategis dan diplomasi yang cerdas. Ia juga memperkenalkan berbagai reformasi administratif dan hukum yang membantu dalam mengelola negara Islam yang semakin besar. Umar dikenal sebagai pemimpin yang sederhana dan dekat dengan rakyatnya. Ia sering berjalan di pasar dan jalan-jalan untuk melihat langsung kondisi rakyatnya dan mendengar keluhan mereka. Ia juga mendirikan sistem kesejahteraan sosial, membangun infrastruktur, dan memastikan keadilan hukum ditegakkan dengan ketat. Pemerintahan dan warisan. Selama masa pemerintahannya, Umar bin Khattab menghadapi berbagai tantangan, termasuk pemberontakan internal dan ancaman eksternal. Namun, ia berhasil mengatasi tantangan-tantangan ini dengan kebijakan yang bijak dan keberanian. Ia juga memperluas sistem administrasi Islam, membangun kota-kota baru, dan memperkenalkan reformasi dalam sistem perpajakan dan keuangan. Umar bin Khattab wafat pada tahun 23 Hijriah 644 Masehi setelah ditikam oleh seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah. Sebelum wafat, Umar menunjuk sebuah dewan yang terdiri dari 6 orang sahabat Nabi untuk memilih khalifah berikutnya. Dewan ini kemudian memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Warisan Umar bin Khattab sangat besar dalam sejarah Islam. Ia dikenal sebagai salah satu khalifah yang paling sukses dan adil, dan pemerintahannya sering dianggap sebagai masa keemasan dalam sejarah Islam awal. Umar bin Khattab ditikam seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah Firuz pada tahun 23 Hijriah 644 Masehi. Latar belakang Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah Firuz adalah seorang budak Persia yang dimiliki oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, seorang gubernur Kufah yang diangkat oleh Umar bin Khattab. Abu Lu'lu'ah dikenal sebagai seorang yang pandai membuat peralatan dan senjata. Ia sering mengadu kepada Umar bin Khattab tentang perlakuan majikannya yang memberinya beban kerja yang berat dan upah yang tidak adil. Motivasi Abu Lu'lu'ah. Ada beberapa versi tentang motivasi Abu Lu'lu'ah untuk membunuh Umar bin Khattab. Salah satu versi menyebutkan bahwa Abu Lu'lu'ah merasa tidak puas dengan perlakuan majikannya dan merasa bahwa Umar bin Khattab tidak melakukan apa-apa untuk membantunya. Umar bin Khattab. Pada suatu pagi saat Umar bin Khattab memimpin salat subuh di Masjid Nabawi, Abu Lu'lu'ah menyusup ke dalam masjid dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Ketika Umar bin Khattab mulai memimpin solat, Abu Lu'lu'ah menyerangnya dengan menus perut dan dada Umar bin Khattab beberapa kali. Setelah menusar, Abu Lu'lu'ah melarikan diri dan menusuk beberapa orang lain yang mencoba menghentikannya. Reaksi dan pengawasan. Setelah Umar bin Khattab jatuh ke tanah dan meminta Abdullah bin Zubair untuk memeriksa siapa yang melakukan serangan tersebut. Setelah mengetahui bahwa pelakunya adalah Abu Lu'lu'ah, Umar bin Khattab memerintahkan untuk menangkapnya hidup-hidup jika mungkin. Namun, Abu Lu'lu'ah bundir dengan menusuknya sendiri setelah dikepung oleh para sahabat. Kematian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dibawa ke rumahnya dan dirawat oleh dokter. Ia meminta putranya,
Abdullah bin Umar, untuk memeriksa luka-lukanya dan memastikan bahwa ia tidak akan selamat. Setelah beberapa hari menderita, Umar bin Khattab wafat pada hari Rabu, 26 Zulhijjah 644 Masehi. Pemilihan khalifah berikutnya. Sebelum wafat, Umar bin Khattab menunjuk sebuah dewan yang terdiri dari 6 orang sahabat Nabi untuk memilih khalifah berikutnya. Dewan ini terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah. Setelah bermusyawarah, dewan ini memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Warisan Umar bin Khattab sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana terus dikenang dalam sejarah Islam, dan penikamannya oleh Abu Lu'lu'ah menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah kekhalifahan Islam awal. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah, bahkan orang sekitar pun bisa menjadi lawan, atau yang biasa kita sebut musuh dalam selimut. Harapan kita semua adalah, semoga akan muncul para pemimpin yang berbuat adil dan mensejahterakan rakyatnya. Sampai di sini pertemuan kita kali ini, kita lanjut di episode selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan info sejarah dan fakta yang terjadi sejak zaman Rasulullah. Saya pamit undur diri, sampai jumpa, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.